Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas analisis isu global, yaitu korupsi. Saya Jumaidah SPD dan teman-teman saya Ika Marliani SPD dan Wastini SPD akan menampilkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu global, salah satunya yaitu korupsi. Saat ini bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan yang strategis. Sebagai aparatur negara, kita dihadapkan pada pengaruh yang datang baik dari eksternal maupun internal yang kian lama kian menggerus kehidupan bangsa dan negara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar. Fenomena ini sangat penting bagi kita seorang PNS untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, salah satunya yaitu korupsi. Budaya korupsi ini sudah terjadi sejak lama, sejak zaman kerajaan. Kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan yang terwariskan sampai saat ini. Dari perjalanan panjang kelam bangsa Indonesia bahkan telah turun-temurun dari generasi ke generasi. Penanganan kejahatan korupsi komprehensif sangat diperlukan sehingga mampu mengubah cara berpikir dan bertindak menjadi yang lebih baik. Tahukah kamu apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara umum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Kita lihat yang dari faktor individu. Yang pertama yaitu sifat tamak. Yang kedua moral yang lemah terhadap godaan. Yang ketiga gaya hidup konsumtif. Sementara itu dari faktor lingkungan, yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politik, dan yang keempat aspek organisasi. Kita lanjutkan dengan jenis dan tindak korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pra-analisis isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Pertama, dari pemerintah, kurangnya tingkat penyelesaian korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dari media, pemberitaan yang kurang menyeluruh
dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Menapis isu dengan metode USG. Dengan metode USG, kita menentukan poin per isunya dari mulai skala 1 sampai 5. Yang memiliki poin tertinggi, maka akan menjadi isu prioritas. Berdasarkan analisis USG, di sini yang menjadi isu prioritas adalah kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara dengan jumlah total 14 poin. Nah, setelah kita temukan isu prioritasnya, kemudian kita buatlah analisis fishbone-nya, yaitu analisis sebab akibat. Nah, di bagian kepala kita buat kurangnya pendidikan moral dan soft skill. Apa saja penyebabnya? Yang pertama dari segi pemerintah. Belum ada kurikulum sekolah mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian dari segi sekolahnya itu kurangnya pembiasaan karakter. Dan di bagian masyarakat itu kita buat korupsi masih dianggap lumrah. Dan di bagian keluarga itu kurangnya pemahaman orang tua tentang anti korupsi. Setelah kita jabarkan masalahnya berdasarkan fishbone, itu kita mulailah analisis penyelesaian isu dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Pada tabel terlihat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang akibat dari korupsi. Kemudian, tahapan setiap alternatif itu terdiri dari yang pertama, sekolah melaksanakan sosialisasi tentang dampak korupsi. Yang kemudian, orang mencontohkan keteladanan tentang jujur dan tanggung jawab. Melaksanakan kegiatan pembiasaan dan membuat poster ajakan anti korupsi di beberapa tempat. Dan terakhir, sekolah selalu membagikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi. Dan hasil yang diharapkan yaitu terbentuklah karakter jujur, tanggung jawab, lingkungan keluarga. Terciptanya calon penerus bangsa atau generasi yang berjiwa integritas. Pihak yang terlibat yaitu pihak keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media.